Balik nyambung. Halo dong. Gantian dong. Oke, balik nyambung di channel ini. Masih sama gua, Alam. Itu ada. Abram. Dan kita kedatangan. Nggak kedatangan Nggak dong. kedatangan dong. Sekarang ada Ya, sekarang ada tambahan. Ada Mas Ferry. Mas Ferry. Siapakah Mas Ferry ini? Iya. Namanya siapa Mas Ferry? Bukan ya? Mas Ferry Ferry siapa namanya? Ardianto. Ferry Ardianto. Ferry. Oke, panggilannya Mas Ferry. aja. Ah, Oke. Oh, panggilannya Ferry aja. Berarti bisa dipanggil aja atau Ferry. Ardianto. Oh, Ardian. Udah deh. Oke. Oke. Jadi setelah sekian lama ya, kita Vakum. pindah Cleaner. Vakum. pindah studio. Sekarang kita jalan-jalan keluar Ah. ke tempatnya Mas Ferry. Ya, Ya sekarang Dalam- ngobrol-ngobrolnya kita sedikit meluas ke area-areanya. dalam konteks khusus Apa itu? fotografi dong tentunya. Fotografi. Tapi sebelum masuk ke konteksnya ini, ya kita kan perlu tahu Iya. sebenarnya. Apa hubungannya Mas Ferry dengan fotografi? Iya, siapa sih Mas Ferry ini? Siapa? Siapa yang mesti ngomong? Siapa? Jatuh. Ya kayak gitu. Gagal jadi cowok hari ini. Oke, selamat malam semuanya. Emang Mas? Enggak nih siang ini. Terakhir acara malam ya. Biasa keluar malam. Biasa keluar malam. Oke. Ya. Oke, selamat jumpa semuanya. Kenalkan, saya Ferry Ardianto. Saya kebetulan dipanggil sama Alam dan Abraham Didatengin Mas. didatengin untuk memperkenalkan diri. Saya Ferry Ardianto. Saya berprofesi sebagai fotografer. Di Berarti kan apa? Kita Potret. nggak mengundang ya, apa maksudnya kita mendatangkan, mendatangi mendatangi Mas mendatangi kan. Ferry gitu. Karena kita sejauh ini kita punya keinginan untuk mengulik tentang sebuah profesi atau apalah Ya. gitu, untuk dalam artian yang kita bisa berbagi sama Oke. teman-teman kita semua. Oke, senang sekali bisa hadir, senang sekali bisa diajak berbagi. Nah, karena kebetulan mungkin ada pengalaman-pengalaman yang bisa kita share bersama, ya kan, yang bermanfaat untuk para pemirsa sekalian. Mulai dari mana nih? Mulainya. Ini kalau sore di sini enak ya, sepi ya, gini-gini aja ya. Sepi banget sih enggak. Nah, tadi ada tukang roti Tukang roti, ya lewat. kan, tukang roti, ngotot lagi tukang Iya. roti. Jadi di situ nggak apa-apa ya. Ini kita di ruang depannya Mas Ferry, Ruang publik. ruang publik Teras. di terasnya. Kita langsung datengin ke sini, Nah, langsung ketemu orangnya. Dan mulai sekarang mungkin akan ada beberapa yang kita bahas terkait dengan apa? fotografi. Profesi. Profesinya Iya. Mas Ferry dan Mas Ferry sendiri. Ya, tapi kan sebelum kita masuk ke bahasan fotografinya, ya kita harus tahu nih profil dari Mas Ferry ini. Gitu. Kita biar apa sih kata orang, tak kenal maka tak sayang. Kenal kata tayang. Itu edisi pertama kita. Gitu. Gitu ya. Oke, jadi kalau saya kalau saya berfotografi ini berprofesi, ya. Ya. Jadi motret ini saya bukan hobi, tapi itu merupakan profesi saya. Oh. Dan saya menekuni hobi ini sebagai profesi ini sudah kurang lebih 40 tahun. Wow. Nah, karena saya memulai karir saya sebagai fotografer profesional dalam artian cari uang, cari hidup di fotografi itu dimulai tahun 84. Itu pertama kali saya buka studio di Jakarta tahun 84. Oke, 84 kita udah kebayang ya. Itu berarti analog semua ya. Iya, Sudah belum ada kebayang. gitu analog semua itu. Sudah kebayang sesepuh apa gitu. Oke, Mas. Mas. Kenapa atau kenapa pengen ke fotografi?
Kenapa pengen ke fotografi? Sebetulnya ini ada bukan sedikit banyak, tapi banyak sekali itu peran dari almarhum bapak gua. Ya, kan nggak boleh pakai saya. Oh iya, oke. Boleh. Boleh pakai saya. Maksudnya yang nyaman aja, mau saya apa gua nggak apa-apa. Peran bapak almarhum bapak gua ya, karena dulu ayah gua Senyamannya. Mau saya mau gue. Kalau saya jadinya bapak, kalau iya. gue jadi babe. Iya. Bokap gue kan. Iya. bokap gue itu dulu hobi banget motret, hobi banget fotografi, bukan motret, hobi banget fotografi. Jadi sedikit banyak ada pengaruh dari beliau ini yang membuat gue tertarik sama fotografi ya, terutama pada suatu hari gue ingat betul babe gue ini memperkenalkan leluhur gue itu lewat foto. Jadi ini eyangmu dulu ini, eyangmu dulu itu semua pakai foto. Jadi yang buat gue, wah ini fotografi ini kayak kita bisa belajar sejarah ya, gitu kan. Jadi waktu itu bokap bilang, oh ya fotografi itu sejarah, dia menghentikan gerak dan menghentikan waktu. Lewat fotografi itu kan. Jadi buat gua itu yang dalam ya. Wah gila, dalam banget nih gitu. Jam aja terus berputar. Nah, tapi begitu difoto berhenti dia. Nah, ya kan? Menghentikan waktu dia. Menghentikan waktu. Nah, jadi menghentikan waktu dan mencatat sejarah. Buat gua itu suatu wah hebat ya fotografi itu ya. Gitu. Muncullah ini pertama. Jadi ajarin dong, gitu kan. Nah, jadi bokap waktu itu menularkanlah hobinya ini ke gua sampai akhirnya gua memutuskan untuk gue jadi fotografer aja gitu. Gue kebayang Mas Ferry itu dekat banget sama bokapnya. Kenapa? Ajarin dong. Iya, maksudnya kasual banget. Dan terbukti sampai hari ini pun terbukti ya. Karena beberapa waktu yang lalu belum lama, mungkin awal tahun ini ya, kita ada saya ada reuni teman-teman SMP waktu itu kan. Nah sebelum reuni itu adalah memperingati 50 tahun kita berteman sejak SMP kan. Nah jadi waktu acara reuni itu teman-teman pada siapa yang punya foto waktu kita SMP bawa dong gitu kan. Ternyata gue lah yang paling banyak tuh punya foto teman-teman kan, masih pada punya kenangan-kenangannya lah ya, segitu kan. Dan teman-teman tuh lihat foto itu, wah jadi ketawa-ketawa, wah itu buat gue itu luar biasa ya, gue senang sekali gue. Ini wah hebat ya fotografi itu ya, gitu ya, juga menyimpan suatu. Jadi ya itulah yang menyenangkan, mempunyai hobi fotografi itu salah satu yang menyenangkan. Iya, kayak menyimpan satu momen ya. Setiap foto tuh kayak punya satu cerita ya. Sampai akhirnya gue sampai sekarang pun sangat mencintai lah fotografi itu ya. Gue senang sekali jadi fotografer. Oke. Biasanya orang tuh kalau apalagi kayak udah bisa dibilang didengkot nggak sih di fotografi, saking panjangnya perjalanannya. Enggak. Dedengkot tuh apa sih Bang? Maksudnya udah panjang. Nggak bisa. Kalau gue menyikapi itu nggak bisa dibilang seperti itu ya, karena fotografi ini kayak dunia event. Setiap berjalannya waktu itu kita belajar dan terus belajar. Jadi nggak ada istilah dedengkot atau apa, nggak ada. Kalau misalnya dia sifatnya putus, itu udah pendidikan paling tinggi ya mungkin bisa dibilang dedengkot. Tapi ini kan teknologi berkembang terus, jadi kita harus belajar terus biar bisa. Dan yang namanya pengalaman kan itu nggak pernah berhenti ya. Betul. Nggak pernah ada yang dia sudah berpengalaman udah stop, itu nggak ada. Berhentinya kalau udah dipanggil udah. Itu di perjalanan Mas Ferry fotografi itu sekarang itu kan ada kayak waktu-waktu fase-fase tertentu nggak? Yang kalau gua yang udah menekuni profesi ini selama sekian puluh tahun dan gua flashback ke belakang gitu, ternyata ya gua juga
bisa membagi perjalanan karir gue ini ke 3 step paling penting dalam hidup gue ya, dalam karir gue ini. Pertama gue step gue belajar, yang kedua step gue bekerja, yang ketiga step gue untuk berbagi. Gue sekarang sih ngerasa mungkin kesibukan gue udah nggak terlalu sesibuk dulu ya untuk motret, tapi kesibukan untuk berbaginya yang buat gue sekarang menjadi hal yang menyenangkan buat Sudah waktunya lah untuk ya, berbagi. ya kan? Ya. Nah, bekerja sudah ya nggak terlalu udah digantikan sama generasi muda, sudah digantikan sama murid-murid dan segala macamnya. Walaupun kalau ada job sekarang masih mau kan? Kedengeran kode ya. Iya kali aja. Ada yang mau nyoba, maksudnya dalam artian yang wah bagus juga nih Mas Ferry nih. Boleh nggak ya kira-kira kalau kita manggil dia buat ngajarin kita gitu, kayak bikin workshop kecil kayak gitu. Begitu. Jadi kalau buat gua perjalanan karir gua untuk belajar, untuk kerja, cari uang, untuk hidup dan untuk berbagi itu buat gua sangat penting. Itu step by stepnya itu Ya. ya. Jadi dulu ada fase belajar. Ya. Nanti kita ngomongin fase belajar dulu nih. Ya, Biar seru nih. ya apalagi gue seneng bahwa gue bisa terlibat di profesi ini atau di dunia fotografi ini di 2 dekade ya, dekade yang analog sama dekade yang digital. Gue masih terlibat. Buat gue itu menyenangkan karena itu dua sistem yang berbeda ya dalam perjalanan karir gue, yang membuat gue nggak pernah merasa cukup untuk belajar. Ya, belajar lagi. Waktu analog gue belajar, masuk ke digital gue belajar, dan sekarang gue mesti belajar dari banyak anak-anak muda lah. Proses belajar itu kan nggak pernah berhenti ya, kita terus harus belajar. Terus yang kan ya pertama kali megang kamera itu kapan? Pertama kali megang kamera, Yang emang terus terasa nih itu kayak asik ya. kalau pertama Ada kali pengalaman? megang kamera dan belajar, ya itu waktu SMP. SMP. Ya, itu waktu SMP. Dengan barbuknya apa ya, itu foto-foto temen gua kan. Di kelas, di acara sekolah gitu kan, gua udah mulai wah berarti gua dari SMP udah motret ya gitu kan, sampai misalnya gua ke SMA itu waktu itu gua di SMA 3 di Teladan Setiabudi, itu sekolah yang terkenal banyak artisnya loh. Itu jadi teman-teman gue yang artis itu gue manfaatin sebagai sarana buat gue belajar ya. Karena mereka ada yang sudah berprofesi, ada yang sudah nyanyi, sudah apa, bikin banyak foto-foto buat promosi gitu kan. Gitu. Jadi wah itu menyenangkan sekali. Maksud gua apa yang lu rasain, maksudnya dulu seneng nonton apa sih pertama kali? Kayak kan ada pengalaman pribadi kan di situ. Sampai ya kalau gue bayang dari pertama kali megang terus akhirnya bertahan di jalur ini sekian lama, berarti kan itu ketertarikannya tinggi banget secara natural. Ya, Di bagian itu. Iya. Selain dari bokap ya, Iya. tentang gimana ya. sebuah Karena foto itu menyimpan ya, momen karena kita di fotografi ini kan sebetulnya lewat beberapa tahapan ya. Tahapan yang senang dulu, tertarik, habis itu kita berminat. Berminat tuh dalam artian kita makin dalam nih, pengen tahunya nih kan. Nah, berminat, kemudian baru kita bisa menetapkan diri kita untuk berprofesi di sana gitu ya. Mungkin di tahapan-tahapan SMP gue kenal banyak ngobrol sama bokap, gimana caranya motret. Nih, waktu itu belum terasa bahwa ini bakal jadi apa ya foto ini gitu kan ya. Bakal jadi apa nih, baru terasa 50 tahun kemudian ya itu ternyata jadi catatan sejarah yang otentik ya, bahwa wah dia tampangnya kayak gini dulu tuh ya, oh dia kayak gitu-gitu ya. Itu jadi sesuatu yang buat gua wah, kalau pada suatu hari siapapun itu teman gua apa segala macam tiba-tiba seneng, Fer, gue pengen belajar juga dong motret, wah gue demen bener tuh gitu ya, karena pada suatu hari lo akan tahu nih apa yang lo senangi sekarang itu pada suatu hari akan bermanfaat untuk anak cucu lo kan. Dia bisa lihat, wah apalagi sekarang, karena gue juga menerapkan tuh
teori kayak babe gua gitu ya, kasih kenal sama keluarga, sama leluhur-leluhur, sama tempatnya, ini rumah kakekmu ini, wah itu menyenangkan sekali. Nah, gue mau nanya nih, belajar tuh kan dari bokap. Ya, Profesi bokap apa gitu kok bisa jadi fotografer sampai bisa ngajarin? Maksudnya, ya walaupun bokap bukan fotografer, tapi seenggaknya dia mengenal kamera ini gitu loh. ya. Sebenarnya profesi bokap nih apa kok bisa sampai tahu gitu loh, make kamera gitu. Pertama bokap tuh senang motret ya, senang fotografi lah. Dia senang fotografi. Kemudian di perjalanan hidup dia juga dia punya perusahaan periklanan. Oh. Nah, jadi bokap ini termasuk salah satu orang kreatif juga gitu ya, nggak cuma di fotografi, tapi juga di marketing dan lain sebagainya. Periklanan lah ya. Waktu itu dia mendirikan biro iklan Intervista, itu biro iklan pertama Bumi Putra di Indonesia tuh bokap yang dirikan. Ya, dan itu juga kemudian jadi batu loncatan gua gitu untuk berprofesi, karena waktu itu gua kan kenal fotografi ini masih dalam tahapan taking pictures ya. Jadi bokap gua nih ngajarin, itu ada temanmu itu potret, oh itu ada pemandangan potret gitu. Tapi dalam proses gua mengenal fotografi ini, gue kenal lah satu tahapan yang namanya making pictures. Ya, kita bikin itu gambar itu. Nah, itulah yang dibuat oleh kantor bokap gue sebagai biro iklan gitu kan. Jadi promosi itu dia bikin di studio. Waktu itu kantor dia besar sekali, biro iklannya besar sekali sampai punya studio foto sendiri tuh. Nah, di situ gue pertama kali gue lihat bahwa fotografi itu punya jenis kamera yang macam-macam, punya jenis lighting macam-macam, aksesorisnya banyak, dan wah, ini buat apa ini? Nah, inilah yang namanya making pictures kan gitu ya, kita bikin gambarnya. Jadi lo kalau mau motret suasana malam nggak usah nunggu malam, ya kan, bisa dibikin di studio, lighting apa semua. Disitulah gua, wah gila nih ya, oke, gue jadi fotografer lah, gitu kan. Ternyata seseru itu ya. Ya, seseru itu ya. Proses making pictures itu kan buat gua suatu hal yang mengajarkan gue bagaimana caranya gue bisa berkomunikasi lewat visual. Nah, gitu kan, bercerita. Ya, kita kan prinsipnya kan orang motret kan telling stories ya. Kita cerita gitu sama orang. Nah, itulah gue di dalam proses itu belajar itu, ketika itu gue belajar gimana kita berkomunikasi lewat visual, cerita sama orang. Bagaimana fotomu ini bisa mempengaruhi orang lain secara emosional gitu ya. Dia melihat barang yang bagus, melihat barang yang baik, barang yang ada dan sebagainya. Mas, karena lu masih ingat ya, mungkin buat anak sekarang ya, itu proses foto itu kan kayak gampang ya. Ya gampang sekarang mah. Ada HP, cekrek jadi. Nah, di waktu lu belajar dulu, lu masih ingat nggak? Kamera apa yang pertama lu pakai, terus prosesnya sampai itu jadi foto gitu berapa tahap? Maksudnya seberapa effort sih zaman dulu tuh di analog tuh? Iya, sebetulnya sih enggak. Kalau buat gua ya. Dan kenapa itu menyenangkan buat lu? Kalau buat gua mungkin yang namanya proses itu sama lah ya sekarang, cuman teknologinya aja berbeda. Nah, gitu ya. Jadi istilahnya kalau dulu waktu analog gua mesti belajar tentang film misalnya gitu ya, materi yang gue pakai nih. Kalau sekarang kan materinya kan sensor itu ya. Tapi di zaman digital ini juga orang tetap harus belajar mengolah Photoshopnya gitu kan, istilahnya. Kalau dulu kamar gelap, sekarang kamar terang kan gitu ya. Tapi proses belajar itu kan selalu ada ya, nggak pernah berhenti. Pasti. Soal taking picturesnya aja sih gampang ya. Nah, tapi kan yang buat gua yang ngalamin dua masa ini, yang paling menyenangkan itu adalah kita mengenal proses terjadinya gambar gitu pada waktu itu. Ya, karena kita motret
kita belum tahu nih foto kita jadi atau enggak nih. Kita proses filmnya masih belum tahu, juga nih proses filmnya diproses jadi atau enggak. Kan? Habis dicetak baru kita lihat, wah buram ternyata. Iya. Soalnya kalau sekarang kan kita udah lihat reviewnya dulu kan. Iya kan. Ini Fokus nih gambarnya kurang terang nih gini baru cekrek tuh. Iya kan. Nggak fokus nih, udah kelihatan hapus kan gitu kan. Iya. Kalau dulu kan kita nggak mesti ngabisin satu roll film dulu kan. Betul. Belum tentu jadi tuh. Belum jadi kan, proses dulu tuh. Belum tahu juga. Dan dulu harga satu roll itu bisa puluhan sampai ratusan kan, Gitu kan, itu kan seru itu satu apa namanya menyertai sebuah proses itu kan sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Sampai akhirnya kalau saya kebetulan saya lagi ya. Tapi kalau gua hancur gitu ya. Kalau gua kebetulan menekuninya fotografi komersial ya. Artinya tugas gua adalah gua mengkomunikasikan suatu produk dari produsen ke konsumen kan gitu. Nah, ketika pemotretan itu berlangsung, waktu itu belum ada Photoshop tuh. Belum ada, nggak bisa diproses tuh belum tuh. Jadi kita harus motret apa istilahnya kalau one shoot one kill. Sniper. Ya. Sniper. Belum bisa jadi tuh. Kalau nggak jadi bubar semuanya kan, mesti ngulang motret, panggil model, nggak mungkin. Padahal itu udah dengan kamera yang istilahnya kamera yang udah bisa kita atur shutternya, ISO-nya. Gue langsung ngebayangin gimana kalau kamera itu masih menggunakan kamera yang lubang jarum ya. Itu wow, iya. Wow banget kan? Ya kan? Di saat lo lupa nutup filmnya, tapi lo udah buka pintunya, masuk cahaya berlebih, gelap hasilnya. Langsung kebakar tuh rollnya. Makanya dulu gua waktu menetapkan diri ingin jadi fotografer, gua memasuki dunia fotografi ini nggak dari sisi teknisnya dulu, ya kan? Gua masuk dari sisi kontennya dulu gitu. Foto seperti apa yang gua mesti bikin, gimana bikinnya, nah gitu. Jadi hal-hal yang dari arahnya dulu ya. berkaitan dengan hal-hal yang non teknis. Nah, mulai seperti itu. Jadi lebih ke menghayal dulu ya. Ya, benar. Itu salah satu hal yang menyenangkan untuk jadi fotografer. Lo harus sering hayal. Dari keinginan klien, terus kita berhayal gimana keinginan klien ini bisa menjadi bukti nyata nih, gitu kan. Alurnya segala macamnya, sama kayak orang zaman dulu kan bikin nggak usah film lah, bikin iklan aja. Itu kan harus ada runutannya nih, skripnya, gitu kan. Banyak banget urutannya, dan kita harus bikin itu sesuai. Ya, dan baru masuk editing. Ya, makanya gue bilang tadi, hal yang menyenangkan untuk menjadi seorang fotografer itu dia harus sering ngayal. Iya. Ngayal kan enak tuh. Enak banget. Ngayal, gitu kerjaan orang. Waktu itu aja saya ngayal dapat uang 1 miliar. Terus Mas Alam minta, yaudah gue bagilah 500. Terus saya bilang aja kan, gue bilang ya udah ambil aja 1 M-nya, ntar gue ngayal lagi 2 miliar gitu. Karena cuma hayalan ya free bebas gitu. Kita ngayal punya uang 1 M kan, mau diapain nih? Sebar. Iya. Kita ngayal lagi. Enak ya. Pantas lu baik banget ya lo khayalan ya. Banyak banget. Orang tinggal ya udah terserah, ntar gue ngayal lagi gitu. Di dalam profesi gua ya, dalam profesi gua sebagai fotografer komersial, gue bisa bilang sama murid-murid gua atau apa yang membuat dirimu ini dikenal sama klienmu ini, itu adalah kemampuan lo berhayal. Ya, bukan hanya melulu kemampuanmu secara teknis, tapi kemampuanmu menerjemahkan khayalan orang itu lebih gila. Jadi misalnya orang kalau mau motret sama kita dulu, zaman dulu, briefnya kan gitu, gue pengen suasananya malam kan, suasana romantis lah, lo bikin suasana romantis supaya ini, nah kayak gitu. Kita kan ngebayangin kan, kayak apa ya, kita setting lightingnya kan gitu. Nah, kita belajar lighting itu untuk memenuhi khayalan dia kan gitu. Nah, begitu khayalan lo bilang, oh ini keren nih, udah sama kan, kita klik nih sama dia, khayalan dia nih, nah udah jadi langganan itu. Bukan soal teknisnya sebetulnya kayak gitu kan. Nah,
Iya benar sih, lebih ke hayalannya. Khayalannya. Hayalannya itu masuk Ya. satu apa sama-sama klik, ya udah Ya. panjang tuh. Ya. Goalnya ngewujudin itu gimana ya? Nah, Betul. Itu kalau kita goalnya. ngomongin tenis. Ya, baru tenis. Baru tenis. Ya, kita Gimana tahu sih? harus pakai berapa lampu, kita harus tahu di mana kita taruh lampunya, Iya, iya, kita iya. tahu di mana apa props yang kita pakai nih. Nah, yang, Iya, iya. Tapi tetap belum ngejawab pertanyaan gue yang tadi. yang mana tuh? Sampai lupa. Kamera pertama lu apa, Mas? Lu belum nanya mas? Udah tadi. Emang belum? Udah. Belum Ya nanya. Belum Kalau nanya. ya udah, gue tanya yang kedua kali ya. Tapi kalau kalian ingat tadi gue udah nanya. Kamera Masih ingat ya? Masih ingat. Pak, kamera pertama Yasika. Dulu, sekarang udah nggak ada kayaknya. Iya Apa sih. Yasika? Yasika itu SLR dan kan kalau film satu kan 36 tuh. Nah, dia frame-nya dibagi dua tuh, jadi 72 isinya. Nah, setelah ya, latihannya di situ. Yasika. Saya udah nggak ada tuh. Saya bukan penyimpan benda sejarah yang baik. Jadi udah nggak ada kameranya. Harusnya itu jadi ini. Itu kamera belajar, kamera main-main lah. Untuk SMP dulu ya. Itu berarti kamera dari bokap. Oh. Kamera yang lu harus ini masukin roll film ke dalamnya, lo Ya. ada baterainya juga. Sampai sekarang juga ada. Ya, dulu kan kamera dulu kan baterainya kan perlu buat sistem metering Iya, iya. ukuran cahayanya kan semua. Baterainya lebih ke arah sana. Ya, Karena buat muterin rollnya tuh krek 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 ya, krek. iya kan. Kalau yang modernnya tuh tinggal srek, udah gerak tuh rollnya. Kayak gitu. Tapi di gua masuknya ke komersial ini kan karena jenis kameranya banyak ya, ada yang SLR, ada yang medium format, ada yang large format, yang gede gitu itu Iya, semua kepake. Jadi gue pikir wah ini dunia fotografi lain lagi nih di studio ini kan. Terus kamera yang pertama dimiliki dengan hasil jeripaya sendiri itu apa? Jeripayah dalam artian dapat duit gitu ya. Ah. Bronica. Bronica. Ya, Bronica zaman dulu. Itu filmnya agak Ada standarisasi khusus nggak sih buat kamera? Oh, kamera itu kalau mau bikin merek belakangnya harus K. Iya juga ya. sih K. Nggak. Bronica. Kalau lo ngomongin Semuanya ke situ, K. menurut gua kamera dia yang kedua lebih akrab. Bro nikah bro. Bro nikah. bro. Iya udah nikah gitu. Itu kan. Padahal waktu itu belum nikah. Bro, nikah. Berarti lo bener ngalamin posisi analog yang kamera analog terus masih harus pakai kamar gelap, Ya. nyuci sendiri, Ya. ngejemur Ya. sendiri, gantungin sendiri. Ya, kalau dulu dalam konteks Iya. pekerjaan ya. Ah, ah. Dalam konteks pekerjaan, film-film itu kan ada orang lain yang proses gitu. Oh iya. Tapi proses itu kita kenal, kita tahu karena kita juga punya hobi fotografi dan kita sebetulnya bisa memprosesnya sendiri. Tapi kan bahan kimianya, chemicalsnya mahal segala macam dan ada toko-toko foto yang bisa melakukannya dan kita kasih. Kalau secara komersial pekerjaan sih orang lain yang memproses, tapi kamar gelap itu harus kita kenal sebagai bagian dari kita sendiri mengenal luarnya gambar itu seperti apa. Oh. Tapi sebenarnya ya dari berapa kali gue melihat kamar gelap, harus nggak sih kamar gelap itu pakai lampu merah? Oh ya harus dong. Harus merah, nggak bisa kuning yang redup. Harus atau kuning yang redup bisa merah aman gitu. Itu kan karena kesensitivasi. Sensitivasi. Ya. Itu bahasa Sensitif lah Inggris. ya. Sensitifnya benda-benda itu kan film, kertas. Ya, karena kalau cahaya berlebihan pasti kan jadi Oh, kebakar ya. kan. Oh. Gitu. Oke. Jadi emang harus lampu. Iya, Ya. tapi rata-rata lampu merah sih semua. Ya, Jadi satu ruangan tuh merah, bener-bener merah. karena itu sinar yang nggak terserap oleh film dan itu kan kertas itu emang paper, itu. Itu alasannya. paper. Gue kirain boleh dirubah jadi hijau, Ya. biru, tapi emang agak redup atau Oke. gimana Jadi gitu. bangjo dong dong. Hah? Jadi bangjo. Apa tuh? Bang hijau. Merah, hijau, biru. Apalah. Di fase balik ke fase pertama lu ya. Ini kan kita masih ngomongin Pas belajar. fase lu belajar tuh.
hal yang paling satisfying buat lo ya? Paling memuaskan? Ini pertanyaan terakhir ya. Iya, saya kalau ada yang mau lu share sama orang-orang ini, hal yang paling jadi modal lu untuk minat belajar di fotografi itu. Apa ya? Setelah dulu di posisi sekarang ya, tapi maksudnya perjalanan dulu tuh apa yang mungkin Ya, ada yang bisa dari seluruh Relate proses pembelajaran gua tentang fotografi itu, yang paling mengesankan untuk gua adalah belajar bagaimana lu berbicara lewat visual ke orang. Itu buat gua suatu ini yang penting ya, makanya sampai sekarang pun banyak orang mungkin yang bisa melihat perbedaan karya-karya foto gua dari orang-orang lain untuk objek yang sama, misalnya gitu ya. Kita misalnya sama-sama pergi ke satu tempat Borobudur misalnya, atau kemana ya, kita pergi rame-rame, kita hunting foto, kita bisa menghasilkan gambar yang berbeda itu karena kita paham bagaimana kita harus berkomunikasi sama orang. Apa Jadi yang harus kita dalam artian orang yang melihat hasil foto kita itu bisa menilai atau punya cerita akan foto itu ya. Misalnya kayak ada tuan tanah sama budaknya foto bareng, ya itu kan kita bisa menilai, wah ini berarti tuan tanah yang dekat sama budaknya nih, ya. atau apalah Kan, gitu, atau oh ini ya. foto dari zaman perbudakan apa sebenarnya Dan segala punya cerita. respon visual itu kan bisa terbaca dari Iya. apa yang kita foto ya, dan bagaimana kita memotretnya gitu. Karena di setiap foto itu kan orang tidak membahas, wah lu pakai kamera apa, lu pakai bisa begini, jadinya enggak gitu. Kamera apapun kan bisa ya, tergantung dari tapi hasilnya itu sendiri kan. ya yang bercerita. Begitu ceritanya. Ya. Wow. Jadi karena keterbatasan waktu. Waktu jual lah ya. Membatasi. Enggak, maksudnya kita ini kita udah sedikit tahu tentang proses pertamanya, di mana Mas Ferry ini melalui masa-masa pembelajaran gitu. Jadi Ya. kira-kira apa nih buat teman-teman di rumah, buat teman-teman di rumah lagi yang lagi nonton, kira-kira ada pesan-pesan apa buat teman-teman yang mau belajar di bidang fotografi ini? Kalau pesan buat saya sih sebetulnya, kalau kita semua bukan ini aja, gue juga gitu ya, senang sama satu kamera misalnya gitu ya. Sekarang kan kamera sudah modern ya, sudah canggih-canggih ya. Tapi kamera semahal apapun, secanggih apapun, itu dia nggak bisa ngapa-ngapain kalau lo sendiri nggak tahu harus ngapain, kan gitu ya. Jadi kalau buat kalau lo mau belajar fotografi dulu, itu belajar dulu dari cara lo berkomunikasi, apa sih yang lo mau foto gitu ya. Gimana cara motret itu yang dilatih gitu, terlepas dari lo punya alat apa, meskipun dari kamera pocket ya. Iya. Jadi lo motret, yang penting lo motret gitu aja. Nah, ntar kita bisa bahas itu selanjutnya ya, ntar, karena kalau alat-alat canggih, alat mahal itu itu cuman keberuntungan aja. Karena punya duit ya. Ya. Karena duit. Soal perlu nggak perlu sih, belum tentu perlu kita ya. Iya, benar. Oke, berarti next kita bisa ngobrol lagi. Boleh. Di fase Mas Ferry profesional nanti ya. Siap. Masuk ke dunia Dunia profesional. profesional. Betul sekali. Oke. Itu, Siap. itu fase dunia bercuan ya. Next kita ngomongin cuan dari fotografi. Gue udah gak sabar tuh. Oke, sorry. Sampai jumpa lagi kita ya di Tetap sambung yang berikutnya. di channel ini. Apa ya? Iya, Lupa. alam, dua alam. Dengan Mas Ferry. Pakai baju cantik.